Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Puji nama Tuhan, kita masih kembali di ibadah GKSI Harapan Jaya pada hari Minggu ini. Ibadah kita masih diadakan secara virtual, tapi suatu sukacita yang besar kita bisa sama-sama beribadah di rumah masing-masing bersama keluarga masing-masing dan pastinya menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Untuk itu kita mau memuji Tuhan. Semua percaya Tuhan menyayangi kita semua, amin? Amin. Yes, maka dari itu kita mengangkat satu buah pujian, sayang-sayang di saya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita mengangkat pujian ini dengan penuh sukacita, amin. Ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Katakan dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Katakan dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Kita mau ngeliat pujian dari awal lebih sungguh lagi. Katakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Katakan, sayang-sayang di saya. Sayang-sayang di saya. Siapa yang disayang Tuhan? Aku disayang Tuhan. Amin. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Sekali katakan, sayang-sayang. Sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Katakan, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji, glory, glory. Semua bertepuk tangan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi katakan, glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saya mau ajak kita semua untuk sama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita, agar setiap firman yang akan disampaikan benar-benar kita dapat responi dengan baik. Maka dari itu saya mau ajak kita semua untuk menyembah Tuhan. Kita memasuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan pikiran kita. Yes.
biasa pada pagi hari ini ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa, biarlah kiranya Engkau Bapa yang mengisi Tuhan dan yang memenuhi setiap hati Tuhan Yesus para jemaat-Mu yang akan mendengarkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu para jemaat Tuhan yang siap katakan haleluya, amin. Saya serahkan kepada hambanya. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan kita yang selalu memberikan yang terbaik sampai saat pagi hari ini. Kita ada di dalam pertolongan Tuhan. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Dan salam buat kita semua, teristimewa buat Bapak Gembala, Ibu Gembala yang telah mempercayakan saya. Begitu juga semua jemaat GKSI Harapan Jaya yang sudah memberikan kepercayaan untuk saya membawakan renungan firman Tuhan di dalam ibadah live streaming pada saat pagi hari ini. Dan itu semua atas kepercayaannya saya berterima kasih. Dan tentunya saya kepada Tuhan bersyukur buat kesempatan yang baik, kesehatan yang Tuhan berikan kepada saya. Dan sampai saat pagi ini boleh kita bersama-sama untuk mengikuti ibadah live streaming. Tetapi sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau sampai saat pagi hari ini selalu kami ada dalam pertolongan Tuhan. Kami merasakan begitu baiknya Engkau Bapa di dalam segala kehidupan kami. Teristimewa Engkau berikan kesempatan, Engkau berikan kesehatan untuk kami boleh kembali beribadah. Walaupun lewat live streaming kami boleh beribadah Tuhan, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan buat segala penyertaan-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami Bapa semua yang ada, biar setiap firman yang kami nanti pelajari boleh itu menjadi kekuatan, boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, dan boleh itu menjadi kekuatan dimanapun kami berada Tuhan, dan memberkati kami setiap jemaat yang ada, setiap umat-umat Tuhan yang ada pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam bagi kita semua dan salam sejahtera bagi Tuhan Yesus. Dan saya berterima kasih buat kesempatan ini, dan kita akan coba untuk belajar tentang firman Tuhan. Untuk kita sama-sama belajar, tentunya di antara kita semua belum ada yang lulus untuk firman Tuhan, tapi kita mau bersama-sama belajar. Dan saya mau coba ambil satu tema pada saat pagi hari ini yang berjudul tentang yaitu keberanian pada masa ketakutan. Tentunya di dalam ketakutan ini udah menjadi bagian kita semua yang masih hidup. Ketakutan, aniaya, cobaan itu tentu ada. Itu tidak terlepas daripada kehidupan kita. Namun kita bagaimana mengatasi dan bagaimana kita untuk beriman kepada Tuhan atas segala cobaan yang ada, ujian yang ada, gelombang yang ada dalam setiap kehidupan kita. Tapi namun kita percaya bahwa setiap cobaan itu yang ada, kalau kita tetap memandang kepada kebaikan Tuhan, memandang kepada mujizat Tuhan dan segala keajaiban Tuhan yang selalu Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, tentunya kita boleh melewati segala yang ada. Pencobaan, aniaya, penderitaan, kemiskinan dan angin ribut adalah bagian yang tidak disukai orang banyak. Tentunya itu sudah barang pasti, walaupun dengan berbeda-beda di setiap kita yang ada, di setiap umat Tuhan yang ada. Berbeda-beda hal-hal yang kita hadapi, ujian, cobaan, segala gelombang yang datang di dalam setiap keluarga kita dan setiap pribadi kita. Namun kita percaya di dalam itu semua kita mau belajar tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dan di sini ada kita mau belajar tentang yang berjudul keberanian pada masa ketakutan. Tentu ketakutan pada saat ini semua menghantui banyak pikiran orang, apalagi di masa pandemi yang pada saat ini tidak ada yang tidak takut. Seluruh manusia yang ada di dunia ini semua takut akan kejadian ini, akan penyakit yang ada terjadi pada saat ini. Namun kita bagaimana keyakinan kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jawaban yang pasti dalam kehidupan kita. Dan untuk itu mari kita membaca satu ayat yang tertulis di dalam Mazmur 46 ayat 2 sampai 12. Namun kita mau pelajari satu persatu.
yang itu ayat kedua berkata seperti ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ternyata saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu adalah sebagai perlindungan kita. Tidak ada satupun di dunia ini menjadi perlindungan kita, yang menjadi tempat pengaduan kita, tempat untuk kita mengadu apa yang menjadi persoalan kita. Ya boleh-boleh aja, kita penuh keluarga mungkin yang bisa tempat kita berkomunikasi, berkonsultasi. Namun itu saudara dikasihi Tuhan, itu hanya sementara. Tetapi di sini Tuhan katakan di ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu tentunya tempat perlindungan dan kekuatan. Itu tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Siapapun tidak bisa memungkiri bahwa Tuhan Yesus adalah tempat kekuatan, tempat pengaduan kita yang satu-satunya yang bisa memberikan jawaban di dalam kehidupan kita. Di siapapun kita di dunia ini, apapun yang menjadi kekuatan-kekuatan di dunia, mungkin kita boleh percaya kekuatan dunia ini masih tetap ada. Tetapi kekuatan Allah melebihi daripada segala-galanya. Itu harus tetap kita akui bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, yang mempunyai kekuatan yang dahsyat di atas segala-galanya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Di waktu kita ada kesesakan, di waktu kita ada sakit, di waktu kita ada cobaan, ada kita ujian, tentunya Allah adalah penolong kita, penghibur kita di saat kita punya masalah, punya cobaan, punya segala macam di dalam kehidupan kita. Tentunya di dalam kehidupan kita segala cobaan itu akan tetap ada. Walaupun itu seorang orang kaya, seorang orang pejabat, orang apa, sekalipun itu tetap ada ujian-ujian dalam hidup, cobaan-cobaan di dalam kehidupannya. Mungkin itu lewat ekonomi, mungkin itu terhadap anak, mungkin itu terhadap segala sesuatu, bermacam-macam berbeda-beda dalam kehidupan kita. Namun kita tetap percaya bahwa tempat pengaduan kita adalah Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang tidak bisa memungkiri siapapun yang ada di dunia ini untuk tempat pengaduan kita. Boleh-boleh saja, tapi ini tuh hanya bersifat sementara, tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang kekal, yang menjadi jawaban yang sempurna di dalam kehidupan kita. Saudara dikasihi Tuhan, tentunya kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Seperti apapun kehidupan kita, seperti apapun yang kita alami pada saat ini, apalagi di saat-saat ini, mungkin kita udah tahu di masa pandemi yang saat ini, yang tidak disukai orang, yang tidak paling orang mau terhadap masalah apa penyakit tersebut, tapi itulah adanya, dan Tuhan izinkan itu sementara untuk ada di dalam dunia ini. Itu kita juga tidak tahu, tapi itu masih rahasia bagi kita, tapi hanya Tuhan yang tahu apa yang menjadi persoalan itu. Namun kita harus tetap berdoa dan tetap kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang menjadi perlindungan kita, kekuatan kita, penolong kita dalam kesesakan, dalam segala masalah, dalam segala ujian. Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita, dan itu sangat terbukti. Di sini dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan tentu buktikan apa yang menjadi janji firman Tuhan. Firman Tuhan berjanji tidak hanya kata-kata, tidak hanya sementara, tapi kekal adanya. Itu firman Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya firman Tuhan itu tetap akan ada. Dan itu kata firman Tuhan. Itu Allah itu adalah firman itu sendiri. Dan kita harus percaya bahwa setiap kita yang beriman, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita akan tetap percaya di dalam segala goyaan, gelombang apapun itu, kita tetap mempunyai kekuatan, yaitu Allah yang dahsyat, Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap kita keluarga lepas keluarga. Kita patut bersyukur bahwa jemaat GKSI Harapan Jaya ini tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Mungkin saya tidak tahu di dalam keluarga lepas keluarga, mungkin ada masalah, ada cobaan, ada ujian, ada gelombang. Tetapi saya percaya kalau kita selalu berserah kepada Tuhan, Tuhan Yesus menjadi tempat perlindungan kita, tempat pertolongan kita, yang Tuhan akan selalu buktikan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan begini, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tuhan tidak janjikan bahwa tidak ada gelombang. Tuhan tidak janjikan tidak ada panas. Tetapi Tuhan janjikan itu semua akan terjadi. Namun di dalam kehidupan kita, bagaimana kita untuk bekerja, bagaimana kita untuk mengimani setiap hal yang terjadi.
Itu yang Tuhan katakan. Nah, di dalam ayat ketiga dikatakan begini, sebab itu kita tidak akan takut. Artinya bukan jadi kita nggak takut, nggak perlu takut. Ini aja kita lakukan aja, kita ini aja. Kata firman Tuhan tidak perlu takut, bukan begitu saudara-saudara. Tapi artinya di dalam keyakinan kita, di dalam kepercayaan kita untuk melakukan itu semua, artinya kalau kita mempunyai iman, kita punya Tuhan, kita tidak perlu takut. Artinya kita cukup berdoa. Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu semua apa yang menjadi kerinduan kami. Apa yang menjadi contohnya di dalam hidup kita ini, semua kita serahkan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan hanya firman Tuhan yang menjadi jawaban satu-satunya. Tidak ada satupun yang menjadi satu jawaban. Sekalipun saudara orang kaya, saudara pun sekali orang pejabat tinggi, itu tidak menjadi jaminan hidup saudara-saudara. Tapi jaminan hidup kita ketika kita taat kepada firman Tuhan. Itu firman Tuhan katakan saudara-saudara. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan perjalanan kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, Tuhan katakan kita tidak perlu takut. Artinya kita nggak perlu terlalu takut terhadap goncangan dunia. Walaupun contohnya laut sedang bergelora, bumi ini sedang bergoncang, mungkin ada gempa, mungkin ada di sana di sini segala-galanya ada kejadian musibah masalah ini segala. Karena kita punya Tuhan. Tuhan itu Allah kita yang dahsyat, menjadi tempat perlindungan kita, penolong kita, sahabat kita yang setia. Itu artinya kita tidak perlu takut, artinya kita perlu cemas dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini kalau kita percaya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, karena firman itu ada Allah sendiri. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita semua jemaat GKSI Harapan Jaya selalu kita taat dan kita tetap bertekuk lutut untuk berdoa dan tetap setia untuk berdoa kepada Tuhan. Apapun yang saudara pergumuli, apapun yang kita jadi permasalahan kita, apapun yang menjadi persoalan hidup kita tidak tahu apa yang mau terjadi selangkah kita depan, tetapi kita percaya ketika kita berdoa, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, jawaban yang pasti ada di dalam tangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang 4 dikatakan seperti ini, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, sekalipun berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Artinya di dalam goncangan-goncangan dunia ini, di dalam ancaman-ancaman dunia yang sedang terjadi pada saat ini, yang mungkin kita kadang-kala tidak bisa kadang-kadang kita tidak tahan melihat keadaan-keadaan yang sekarang. Ya mungkin ada kejahatan, pembunuhan segala macam. Ya, itu saudara termasuk ujian, tetapi kita tetap percaya sekalipun itu terjadi saudara-saudara, goncangan-goncangan dunia, goncangan-goncangan gunung, air laut bergelora, gelombang laut akan bergelora, tapi kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah sanggup menolong kita, sanggup membantu kita, sanggup melepaskan kita dari segala cobaan-cobaan dan segala ujian-ujian yang ada di sini. Dan itu saudara firman Tuhan katakan. Dan di ayat 5 dikatakan begini saudara, kota Allah berdiamlah yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Oleh sebab itu saudara-saudara, firman Allah ketika kita mau taat di dalam kehidupan kita, itu akan mengalir. Roh Kudus akan memberikan aliran sungai yang baru di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap diam teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita tetap taat kepada firman Tuhan, supaya kita tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak melihat sana sini, tidak melihat belakang ke depan, tapi kita hanya memandang kepada Allah sendiri, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang sanggup melepaskan kita dari setiap cobaan ujian yang ada. Dan kita bersyukur jemaat GKSI Harapan Jaya pada saat ini ada di dalam pertolongan Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Mungkin ada apa yang macam-macam dalam kehidupan kita, tetapi kita masih serahkan semua kehidupan kita ke dalam Tuhan, karena Tuhan itu selalu tahu apa yang menjadi persoalan hidup kita, karena Tuhan itu selalu tahu apa yang menjadi pergumulan kita.
Tidak perlu kita goyah, tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bimbang. Dan itu firman Tuhan katakan, ketika kita benar-benar setia, ketika kita benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk memberikan setiap kehidupan kita, sesungguhnya adalah Tuhan sendiri menjadi jawaban di dalam kehidupan kita. Di ayat 6 saudara yang dikasihi Tuhan dikatakan seperti ini, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ketika ada goncangan, ketika ada ujian, ketika ada gelombang, ketika ada segala macam itu, Allah menolong kita. Allah ada di dalam kehidupan kita, Allah di dalam lingkungan kita, Allah ada di dalam rumah kita, Allah di dalam hati kita. Tentunya saudara-saudara kita turut percaya kepada firman Tuhan yang ayat 6 dikatakan seperti ini, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Ketika Allah ada di dalam rumah tangga kita, ketika Allah ada di dalam kehidupan kita, sekalipun apapun menggoncangkan kehidupan kita, kita akan tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, akan melepaskan kita daripada segala maut yang akan mengancam kehidupan kita. Dan kita aminkan firman Tuhan yang ada pada saat ini, saudara-saudara. Kita bersyukur walaupun lewat live streaming kita boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh beribadah, tapi saya percaya Tuhan Yesus melihat apa yang sedang terjadi pada saat ini di dalam kehidupan kita, di dalam negara kita. Dan tentu kita berdoa supaya keadaan ini tetap secepatnya pulih, supaya keadaan ini secepatnya boleh diatasi. Segala pemerintah kita teristimewa, Tuhan yang akan memulihkan kita dari segala apa yang ada pada saat ini. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan di ayat ke-6 saudara-saudari katakan tadi, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Sesaat nanti saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada waktunya bumi ini akan bergoyang, kehancuran akan ada terjadi. Semua keributan akan terjadi. Segala yang tidak pernah kita inginkan mungkin akan terjadi. Itu janji firman Tuhan. Tetapi bagaimana kita saudara? Bagaimana kita saudara yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, yang mempunyai pegangan hidup kita adalah Tuhan sendiri. Ketika di ayat ke-7 dikatakan saudara-saudara, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Kita sudah lihat saudara-saudara sekarang kehancuran bumi dunia ini. Di sana peperangan, di sana sini keributan, itu sudah terjadi saudara-saudara. Dan firman Tuhan akan digenapi. Firman Tuhan akan digenapi saudara-saudara. Kita baca dengan teliti saudara-saudara di ayat 7 ini, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, yang memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada saatnya Tuhan akan izinkan ini terjadi. Ini akan terjadi saudara-saudara. Tuhan izinkan ini terjadi. Tapi bagaimana kita untuk merespon ini semua, untuk tetap kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Tuhan itu adalah tempat pertolongan kita. Ada satu pujian berkata saudara-saudara seperti ini. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Itu kekuatan saudara-saudara, pasti Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Tentu seperti firman Tuhan katakan, kita tidak perlu takut. Tetapi artinya bukan kita artinya jadi sembarangan melakukan ini dan itu. Tetapi firman Tuhan artinya supaya tetap kita bersandar kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau. Dan firman Tuhan katakan supaya kita tetap di dalam kehati-hatian untuk melakukan apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Itu saudara-saudara, ketika nanti Tuhan izinkan sewaktu-waktu dunia ini akan hancur, akan terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita saudara-saudara akan terjadi, dan kita percaya kita akan ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita akan ada di tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang selalu percaya dan selalu berserah ke dalam tangan Tuhan. Itu saudara-saudara firman Tuhan katakan. Dan di ayat 8, mari kita baca sama-sama saudara yang dikasihi Tuhan. Semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Jadi seperti apapun saudara kejadian, Tuhan itu akan menyertai kita di setiap langkah-langkah kita. Sekalipun dunia ini akan goncang, Allah itu menjadi tempat perlindungan kita.
Di ayat ke-9 dikatakan begini, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Kita sementara akan diajak Tuhan, diajar firman Tuhan untuk tetap kita memandang kepada Tuhan, untuk tetap kita memandang kepada Yesus, memandang kepada kebaikan Tuhan. Mungkin tidak setimpal apa yang kita perbuat dengan perbuatan-perbuatan Allah yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu saudara-saudara. Dan yang di ayat ke-10 katakan, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ketika itu terjadi, ada satu yang Tuhan nanti jadikan yang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, menghentikan peperangan, menghentikan segala gelombang, menghentikan segala apa yang terjadi di dunia ini. Itu akan terjadi, dan Allah pun tidak tinggal diam saudara-saudara di dalam kehidupan kita kalau kita sudah tetap berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, di ayat 11 dikatakan begini, diamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Allah yang kita tinggikan di dalam kehidupan kita, di dalam segala hal. Mungkin ada saudara kita yang punya pejabat tinggi, ada yang punya kekayaan ini, tapi itu saudara-saudara bukan menjadi jaminan dalam hidup kita. Tetapi Allah kita sembah menjadi jaminan hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita tinggikan ke Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tinggikan Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Dan sebagai ayat terakhir saudara-saudara, di ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Mari kita sama-sama membaca di ayat yang ke-12. Semesta alam menyertai kita, kota benteng kita, ya ialah Allah Yakub Sela. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita semua akan ada penyertaan Allah. Ketika kita lakukan, ketika kita tetap ada di dalam penyertaan, ketika kita serahkan semua hidup kita, serahkan semua pergumulan kita, serahkan semua persoalan hidup kita, itu Allah akan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini itu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam anak-anak kita, untuk kita tetap semakin setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami pelajari, dan itu biar menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Ketika Tuhan izinkan sementara dunia ini akan bergelora, goncangan-goncangan, tiupan-tiupan buih air akan terjadi. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, kami tidak perlu takut karena kami mempunyai Allah yang dahsyat, menjadi sumber segala-segalanya, penolong kami tidak perlu takut. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengar itu menjadi kekuatan, menjadi berkat di setiap kami yang ada, dan boleh melepaskan kami dari jeratan-jeratan maut yang ada pada saat ini terjadi Tuhan. Tuhan Yesus, biar tetap kami boleh pakai, boleh kami bawa dimanapun pergi kami dan berada, dimanapun kami Tuhan percayakan, biar firman itu Tuhan menjadi berkat, menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, dan boleh kami bagikan itu menjadi satu contoh garam, menjadi terang di dalam setiap kehidupan kami untuk menerangi banyak jiwa-jiwa yang belum datang kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami akan akhiri ibadah online pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.